Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang persamaan linear satu variabel atau disebut dengan PLSV. Adapun materi PLSV yang akan kita bahas kali ini yaitu penerapan konsep PLSV. Penerapan konsep PLSV. Untuk menyelesaikan soal cerita persamaan linear satu variabel, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Di antaranya, langkah yang pertama yaitu memahami soal cerita, kemudian yang kedua, membuat permisalan, yang ketiga, membuat model matematikanya atau persamaan, dan yang terakhir adalah menyelesaikan persamaannya. Nah, agar lebih jelas, coba kita kerjakan contoh soalnya ya. Soal yang pertama, jumlah 3 bilangan ganjil positif yang berurutan adalah 21. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita pahami dulu soal ceritanya. Kemudian kita buat permisalannya. Pada soal disebutkan 3 bilangan ganjil positif yang berurutan. Berarti ada bilangan ganjil 1, bilangan ganjil yang kedua, dan bilangan ganjil yang ketiga. Nah, bilangan ganjil yang pertama kita misalkan dengan X ya. Ingat, suatu bilangan ganjil dengan bilangan ganjil berikutnya selalu memiliki selisih 2 atau disebut dengan bilangan ganjil ditambah 2 akan menghasilkan bilangan ganjil berikutnya. Jadi, untuk bilangan ganjil yang kedua adalah X ditambah 2 dan untuk bilangan ganjil yang ketiga adalah X ditambah 2 kemudian ditambah 2 lagi atau X ditambah 4. Setelah kita misalkan, lanjut dengan membuat model matematikanya. Pada soal diketahui, jumlah 3 bilangan ganjil positif berurutan adalah 21. Jadi, bilangan ganjil yang pertama ditambah bilangan ganjil yang kedua ditambah bilangan ganjil yang ketiga sama dengan 21. Bilangan ganjil yang pertama sudah kita misalkan dengan X. Bilangan ganjil yang kedua kita misalkan dengan X ditambah 2. Dan bilangan ganjil yang ketiga sudah kita misalkan dengan X ditambah 4 ya. Jadi, X ditambah X ditambah 2 ditambah X ditambah 4 sama dengan 21. Kemudian kita operasikan ya. X ditambah X ditambah X hasilnya 3X. Kemudian 2 ditambah 4 hasilnya 6 sama dengan 21. Untuk variabel tetap di ruas kiri dan angka di ruas kanan ya. Jadi 3X sama dengan 21 dikurang 6. 6 ini karena positif, jadi dipindah ruas berubah jadi min 6. 21 dikurang 6 hasilnya 15. Jadi 3X sama dengan 15. Nah, agar mendapatkan nilai X, maka 3X-nya dibagi dengan 3. Karena ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi dengan 3. 3X dibagi 3 hasilnya X, dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi diperoleh X sama dengan 5. Nilai X-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita perhatikan soalnya ya. Pada soal yang ditanya adalah tentukan ketiga bilangan tersebut. Jadi kita substitusikan X sama dengan 5 ke permisalan tadi ya. Untuk bilangan ganjil yang pertama sama dengan X. Kita ganti X menjadi 5, maka didapat bilangan ganjil yang pertama sama dengan 5. Kemudian, untuk bilangan ganjil yang kedua sama dengan X ditambah 2. Ganti X menjadi 5, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Diperoleh bilangan ganjil yang kedua adalah 7. Terakhir, untuk bilangan ganjil yang ketiga sama dengan
X ditambah 4. Kita ganti X menjadi 5, maka 5 ditambah 4 sama dengan 9. Diperoleh bilangan ganjil yang ketiga adalah 9. Jadi, ketiga bilangan tersebut adalah 5, 7, dan 9. Paham ya? Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua. Selisih dua bilangan adalah 12. Jika dua kali bilangan yang kecil sama dengan satu lebihnya dari bilangan yang besar, tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, soal ini juga sama ya. Kita misalkan dulu. Sebelum itu, kita pahami dulu soalnya ya. Pada soal disebutkan bahwa selisih dua bilangan adalah 12. Artinya, bilangan 1 dikurang bilangan 2 sama dengan 12. Kita misalkan bilangan 1 sama dengan X. Maka, X dikurang bilangan 2 sama dengan 12. Atau, X dikurang 12 sama dengan bilangan kedua. Di sini, negatif bilangan 2 pindah ruas jadi positif bilangan 2. Dan 12 pindah ruas jadi negatif 12. Jadi, bilangan yang kedua sama dengan X dikurang 12. Lanjut, kita buat persamaannya. Pada soal disebutkan, jika dua kali bilangan yang kecil sama dengan satu lebihnya dari bilangan yang besar. Nah, kita tentukan dulu bilangan kecil dan bilangan besarnya ya. Kita lihat permisalannya, bilangan 1 sama dengan X, dan bilangan 2 sama dengan X dikurang 12. Artinya, bilangan 2 ini lebih kecil daripada bilangan yang pertama, karena dia dikurang dengan 12. Jadi, bilangan kecilnya adalah bilangan yang kedua. 2 kali bilangan kecil berarti 2 dikali X dikurang 12, sama dengan 1 lebihnya dari bilangan besar. Artinya, X ditambah 1. Diperoleh 2 dikali X dikurang 12 sama dengan X ditambah 1. Kemudian kita operasikan ya. 2 dikali X hasilnya 2X. Kemudian 2 dikali min 12 hasilnya min 24. Sama dengan X ditambah 1. Setelah itu, kita kumpulkan variabel ke ruas kiri dan angka ke ruas kanan. Jadi, 2X dikurang X sama dengan 1 ditambah 24. 2X dikurang X sama dengan X, dan 1 ditambah 24 sama dengan 25. Jadi diperoleh X sama dengan 25. Nah, pada soal ditanya tentukan kedua bilangan tersebut. Jadi kita tentukan bilangan 1 dan bilangan 2-nya ya. Untuk bilangan 1, tadi kita misalkan dengan X. Maka X kita ganti dengan 25, jadi bilangan 1 sama dengan 25. Dan untuk bilangan yang kedua, tadi kita misalkan dengan X dikurang 12. Kita ganti X sama dengan 25, maka 25 dikurang 12 sama dengan 13. Diperoleh bilangan yang kedua adalah 13. Nah, gampang ya. Lanjut contoh soal yang ketiga. Ayah memiliki sebuah kolam berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 meter kurangnya dari 3 kali lebarnya. Jika keliling kolam ayah adalah 28 meter, hitunglah luas kolam ayah. Nah, kita misalkan dulu ya. Lebarnya sama dengan X. Kemudian, panjang 2 meter kurangnya dari 3 kali lebarnya. Artinya panjang itu sama dengan 3 kali lebar dikurang 2. Atau panjang sama dengan 3X dikurang 2. Jelas ya? Lanjut lagi kita buat persamaannya. Jika keliling kolam ayah adalah 28 meter, artinya keliling sama dengan 28. Karena kolam ayah berbentuk persegi panjang, berarti kelilingnya kita ganti
2 dikali P ditambah L sama dengan 28. Lanjut lagi, kita ganti panjang dan lebarnya ya. Diperoleh 2 dikali 3X dikurang 2 ditambah X sama dengan 28. Kemudian kita selesaikan dulu dalam kurungnya. Jadi 2 dikali 3X ditambah X adalah 4X, kemudian dikurang 2, sama dengan 28. Kemudian kita kalikan, 2 dikali 4X hasilnya 8X, dan 2 dikali min 2 hasilnya min 4, sama dengan 28. Kemudian 8X tetap sama dengan 28 ditambah 4. Karena min 4 pindah ruas, maka menjadi positif 4. 28 ditambah 4 sama dengan 32, maka 8X sama dengan 32. Nah, agar mendapat nilai X-nya, maka 8X dibagi 8 dan 32 juga dibagi dengan 8. 8X dibagi 8 sama dengan X dan 32 dibagi 8 sama dengan 4, sehingga diperoleh X sama dengan 4. Setelah itu kita lihat lagi soalnya ya. Ternyata yang ditanyakan adalah luas kolam ayah. Karena kolam ayah berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, kita ganti panjang dan lebarnya. Panjang sama dengan 3X dikurang 2 dan lebarnya sama dengan X. Sebelumnya, X sudah kita peroleh ya, yaitu 4. Jadi, setiap nilai X kita ganti dengan 4. Maka, 3 dikali 4, kemudian dikurang 2, kemudian dikali dengan 4. Nah, kita selesaikan dulu dalam kurungnya. 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian dikurang 2, dan dikali 4. 12 dikurang 2 adalah 10, dikali 4, hasilnya 40. Jadi, luas kolam ayah adalah 40 meter kuadrat. Paham ya? Kita lanjut soal yang keempat. Diketahui umur ibu sekarang adalah 4 kali umur anaknya. 5 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 50 tahun. Tentukan umur ibu sekarang. Nah, di sini kita buat 2 permisalan ya, yaitu umur di masa sekarang dan umur di masa 5 tahun kemudian. Pertama, kita misalkan umur anak di masa sekarang adalah X. Berarti 5 tahun kemudian umur anak menjadi X ditambah 5. Kemudian kita misalkan umur ibu ya. Pada soal disebutkan umur ibu 4 kali umur anaknya. Karena umur anak sama dengan X, maka umur ibu sekarang adalah 4X. Berarti umur ibu 5 tahun kemudian adalah 4X ditambah 5. Lanjut, kita buat persamaannya. Perhatikan soalnya lagi ya. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 50 tahun. Nah, jumlah umur mereka berarti umur anak 5 tahun kemudian ditambah umur ibu 5 tahun kemudian sama dengan 50. Umur anak 5 tahun kemudian adalah X ditambah 5 ditambah dengan umur ibu 5 tahun kemudian adalah 4X ditambah 5 sama dengan 50. X ditambah 4X hasilnya 5X ditambah dengan 5 ditambah 5 hasilnya 10 sama dengan 50. Kemudian 5X tetap sama dengan 50 dikurang 10. Karena 10 pindah ruas, maka berubah menjadi negatif 10. 50 dikurang 10 sama dengan 40. Maka 5X sama dengan 40. Agar diperoleh nilai X, maka 5X dibagi 5 dan 40 juga dibagi dengan 5. Maka diperoleh X sama dengan 8. Setelah itu, kita lihat kembali soal yang ditanya adalah umur ibu sekarang. Sebelumnya kita misalkan umur ibu sekarang adalah 4X. Maka 4 dikali dengan 8, yaitu 32. Jadi, umur ibu sekarang adalah 32 tahun.
Sekarang kita lanjut contoh soal yang terakhir. Indah membeli 7 pensil di sebuah toko. Jika ia membayar seharga Rp30.000 dan mendapat kembalian Rp2.000, tentukan harga sebuah pensil. Nah, kita misalkan dulu ya. Harga satu pensil sama dengan X. Maka untuk harga 7 pensil sama dengan 7X. Kemudian, pada soal diketahui, jika Indah membayar seharga Rp30.000, ia mendapat kembalian Rp2.000. Artinya, harga 7 pensil sama dengan 30.000 dikurang 2.000, atau 7X sama dengan 28.000. Agar kita peroleh nilai X, maka 7X dibagi 7 dan 28.000 juga dibagi dengan 7. Sehingga diperoleh X sama dengan 4.000. Jadi, harga sebuah pensil adalah Rp4.000. Nah, paham ya adik-adik bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.